Nah, oke lah. Oke. Nah, sip. Nanti bantu next sesuai anu apa-apaku ya. Ini udah next slide atau mau Ya balik? udah, boleh, boleh. Oke. Nah, nanti di akhir ibaratnya di akhir nanti aku pengen kalian menjawab 3 pertanyaan ini. Home. Mungkin bisa dipikir jawabannya mulai dari sekarang ya. Yang pertama, masalah terberat sebelum memulai masalah terberat apa yang pernah kalian hadapi sepanjang hidup. Jadi sepanjang hidup itu kalian pernah merasakan masalah terbesar apa nih? Nah, itu bisa dipikir-pikir, bisa juga ditulis. Terus nomor dua, apakah saat ini masalah itu sudah bisa dilewati? Atau on progress, atau bahkan upcoming? Kayak misalkan kita mikir, waduh, Rek, mau sedang skripsi nih, kayaknya ini bakal jadi masalah terbesar. Nah, itu bisa. Nanti bisa diceritakan. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kalian petik dari masalah itu? Dan apakah masalah itu bisa menumbuhkan mental kalian atau malah sebaliknya? Nah, mulai dipikir-pikir jawabannya apa, nanti kita di akhir sharing nanti kita akan saling bercerita tentang ketiga hal ini. Bahannya ini nanti. Oke, next. Kok juga? Ini kan dua. Iya, tapi nggak tahu. Ya udah nggak apa. Next ko Abed. Bentar. Hmm. Aduh, bentar. Nah, kalau misalkan ngomongin masalah mentalitas, aku tahun lalu tahun lalu mungkin menjadi mentalitas yang paling apa ya, yang paling mencengkamkan lah ibaratnya di dalam dunia percintaan tahun kemarin, percintaan. Nah, ini erat kaitannya sama slide berikutnya ini, yaitu adalah gym. Wah, biasa kalau orang patah hati larinya ke gym, memperkuat otot. Wah, itu klasik banget ya. Jadi waktu itu setelah aku mengalami patah hati lah ibaratnya ya. Patah hati, patah hati terbesar, yang cukup besar juga. Waktu itu, tapi sekarang kamu rasanya, aduh, nggak banget ya. Kayaknya ngapain sih dulu sampai segalau itu? Karena bisa dilewati. Tapi waktu tahun lalu, aku benar-benar melo. Dan mungkin salah satu orang yang tahu, mungkin Kuabe tahu. Masalahnya, karena waktu ke Jakarta dulu aku sempat cerita juga. Nah itu, ternyata sekarang nggak seberat itu. Nah, setelah aku mengalami masalah itu, berangkatlah Stefan ke gym. Nah, ke gym ini tujuannya untuk bisa memulihkan diri, untuk bisa apa ya, paling nggak capek. Setelah aku capek nanti aku nggak kepikiran sama masalahku gitu. Nah, awalnya ketika nge-gym, aku kan nggak pernah nge-gym ya. Ketika aku nge-gym, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nge-gym atau sekarang rutin nge-gym, seperti gym mungkin. Setelah aku nge-gym itu, 1 hari nge-gym itu ternyata sakitnya bisa 3 sampai 4 hari. Waktu itu sampai aku nggak bisa pegang kayu. Untuk mandi pun kesulitan. Ah, sakit, sakit gitu. Sakit banget rasanya waktu mau mandi itu sakit banget. Nah, kok bisa gitu? Nah, aku nggak tahu, aku nggak mencari tahu. Setelah aku 1 bulan nge-gym dan beberapa bulan nge-gym, akhirnya aku sempat berhenti dan memulai kembali. Ternyata sakitnya itu kembali gitu, sakitnya kembali. Nah, waktu awal-awal mau nge-gym itu aku mikirnya gini, waduh hari pertama aja sakitnya kayak gini, gimana hari kedua, ketiga, kalau dipaksakan sampai ke 1 bulan. Nah, ternyata setelah aku paksakan untuk nge-gym, ternyata sakitnya itu berkurang, malah cenderung nggak terasa sakit lagi. Nah, aku kok bisa kayak gitu ya. Akhirnya aku menemukan belajar yang namanya itu adalah mekanisme hiperplasia. Mungkin bisa next tuh. Nah, bagaimana sih kinerja otot itu bisa tumbuh? Perkembangan otot dapat bisa tumbuh itu karena mekanisme hiperplasia. Hiperplasia, yaitu pertamanya jumlah sel otot yang setelah dirusak. Jadi ketika kita nge-gym pertama kali itu, sel otot kita itu dirusak, dirobek, sehingga menimbulkan rasa ngilu, sakit gitu loh. Tapi setelah itu, sel otot yang dirobek itu akan menghasilkan sel otot baru, sehingga membuat otot kita itu bertambah. Istilahnya kurang lebih istilah penjelasan sederhananya seperti itu sih. Nah, setelah kita latihan, setelah kita menambah berat, setelah kita menambah resistensinya,
maka kerusakan otot itu akan makin besar dan itu akan menyebabkan otot kita itu makin six packs gitu loh. Jadi penambahan beban dan juga repetisi itu sangat diperlukan di dalam gym. Pernah suatu waktu aku itu gini, waktu itu aku inget banget waktunya leg day kaki. Nah, nggak pernah latihan. Hari pertama latihan itu aku langsung genjot. Waktu di gym itu nggak kerasa sakitnya, nggak kerasa kalau capek. Aku genjot terus. Sampai akhirnya pulang itu kok mulai agak lemes ya, jalan sempoyongan. Di rumah jalan itu mulai ngesot ternyata. Ternyata mulai ngesot dan akibatnya itu aku kena penyakit lambung selama 1 bulan kayaknya gara-gara nge-gym yang terlalu berlebihan ini. Nggak pernah latihan, diajar langsung aku nyoba ajar langsung kaki aja biasanya kan cuma mungkin dada, back, atas, shoulder kayak gitu. Tapi ini waktunya latihan kaki. Kaki aja kok pasti gampang lah. Aku geber seharian itu kaki bener-bener bebannya itu bener-bener lumayan berat lah untuk awal. Ternyata aku 1 bulan sakit mah. Satu bulan sakit mah dan aku akhirnya ada perasaan waktu tahun lalu itu trauma untuk pergi ke gym karena waduh nggak kuat aku ke gym lagi karena lambungku nggak kuat, mindsetnya akhirnya ke sana. Nah, begitu pula yang terjadi pada mental kita kalau kita nggak melatih mental kita. Karena pencobaan datang, tantangan datang, masalah datang itu kita berharapnya itu dengan kita memiliki masalah, pencobaan dan juga tantangan, mental kita nantinya akan terbentuk juga. Nggak langsung ujuk-ujuk dapat masalah besar, langsung akhirnya endingnya malah kita yang jatuh atau KO. Kita perlu melatih mental kita sama seperti kita melatih otot kita. Next mungkin. Nah, sama seperti ada yang kenal orang ini. Pernah pasti kalau kalau kalian tahu tentang aktif tentang judi online yang mengikuti berita-berita seputar judi online, nah, Michael Carroll ini adalah salah satu contoh nyata tentang nggak siapnya mental ketika menerima uang. Dia namanya Michael Carroll, pria asal Inggris ini memenangkan lotre sebesar 188 miliar di tahun 2002 yang lalu. Nah, setelah memenangkan uang sebanyak itu, bayangin kalau misalkan menerima uang sebanyak itu tanpa pengetahuan tentang finance yang baik, dia itu akhirnya melakukan yang namanya foya-foya, mabuk-mabukan, pergi ke tempat diskotik, prostitusi, sampai akhirnya dia beli mobil mewah, banyak mobil mewah. Akhirnya apa? Dia terganjal masalah hukum. Aku bisa baca beritanya itu dia terganjal masalah hukum dan harus membayar berapa miliar untuk bisa menebusnya. Nah, kalau yang namanya mengelola keuangan nggak bisa, next 11 tahun kemudian di tahun 2013 dia dilaporkan jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai tukang sampah. Nah, uang nggak bisa diolah, akhirnya dihabisin, diambur-amburin, berakhirnya habis dan akhirnya jatuh bangkrut juga, kembali ke mungkin pekerjaan yang semula. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang ini nggak punya mentalitas yang baik untuk mengelola masalah yang dihadapi. Kenapa aku nyebutnya masalah? Karena ketika kita mendapatkan uang yang banyak secara tiba-tiba, itu bisa jadi bukan jadi berkat loh, bisa jadi masalah baru untuk kita. Nah, ini erat kaitannya juga di mitos, mungkin mitologi, kenapa sih bisnis ketiga itu, di keturunan ketiga itu selalu bangkrut? Kayak ibaratnya, keturunan pertama itu yang merintis, keturunan kedua itu yang membesarkan, yang ketiga ini yang membuat bangkrut. Kenapa? Karena yang mungkin yang keturunan pertama ini orang tuanya ini benar-benar kerja keras, banting tulang, benar-benar yang namanya itu siang dan malam itu memperjuangkan mimpinya. Untuk yang keturunan kedua juga sama, dia melihat orang tuanya kerja keras, dia merasakan ketika orang tuanya itu masih miskin, kurang memiliki kurang miskin, akhirnya bertumbuh menjadi akhirnya kaya. Dia melihat progresnya ini sehingga dia belajar dari orang tuanya. Nah, sedangkan keturunan ketiga, cucunya ini dia tahu-tahu udah kaya aja. Dia nggak tahu proses orang tuanya membangun bisnis bagaimana, nggak tahu gimana caranya proses kakek neneknya itu mendirikan bisnis seperti apa. Yang dia tahu hanyalah, oh bisnis aku udah kaya, aku udah lahir kaya nih. Mentalitasnya ini berbeda.
meski dia disekolahkan di luar negeri sekalipun, yang namanya mentalitas ini nggak bisa ditempuh cuma modal pendidikan doang. Harus dari berbagai macam pencobaan, masalah, tantangan, rintangan. Walau badai menghadang, tak jadi masalah. Itulah. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar harus dilatih. Pernah juga mungkin contohnya seperti waktu Pertamina membeli kilang minyak, waktu di daerah mana itu yang warganya mendapatkan tebusan bermiliar-miliar. Senang tuh warganya. Akhirnya apa yang dilakukan? Beli mobil bukan cuma satu, dua, tiga mobil. Pergi umroh. Dan pada akhirnya 1 tahun kemudian mereka semua satu desa jatuh miskin dan akhirnya demo kepada Pertamina. Nah, sekarang coba kita bayangin, gimana seandainya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu dijawab instan sama Tuhan. Doa hari ini Tuhan, aku pengen dapat jodoh yang seksi, yang cantik, yang putih, yang rambutnya panjang. Tiba-tiba besok langsung dikasih Tuhan. Dapat kenalan orang cewek cantik random DM kayak gitu. Terus kita, wah ini jawaban Tuhan. Terus Tuhan, aku ingin utangku lunas. Semoga dapat penghasilan yang gini. Tiba-tiba besok ada rekening nyasar sejumlah uang yang sejumlah doa yang kita berikan. Apa nggak tambah bahaya tuh? Karena mentalitasnya belum terasah dengan baik. Coba kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28. Mungkin bisa dibaca, bantu baca. Siapa? Aku. Siapa tuh? Boleh. Yuk. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kebaikan di sini seringkali diartikan itu keuntungan untuk kita. Keuntungan untuk kita, kebaikan untuk kita. Contohnya seperti sembuh dari penyakit, bangkit dari kondisi kemiskinan, mendapatkan jodoh biar nggak kesepian. Padahal kalau kita komplit membaca ayat ini, itu bisa dimaknai dengan, aku menggarisbawahi ini sih, bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian ini yang kurang di-highlight sama orang-orang. Ternyata ada term and condition-nya. Bukan semata-mata kita jadi Kristen terus percaya Yesus, akhirnya doa-doa kita dijawab, terus apa yang kita mau diwujudkan sama Tuhan. Ternyata nggak segampang itu juga. Beberapa waktu ini aku mulai tahun kemarin aku udah mencoba untuk rutin baca Alkitab itu setiap hari. Jadi baca Alkitab tahunan sih, meskipun 1 tahun ternyata nggak selesai juga. Aku bulan ini masuk di kitab di kitab Ayub. Nah, dari kitab Ayub ini ketika aku baca secara penuh, ternyata Ayub ini ya benar orang yang luar biasa, orang yang karena kesalahannya diuji sama Tuhan, dia nggak salah sama sekali, meskipun dia nggak bersalah, tapi Tuhan berkenan untuk memberikan berbagai macam pencobaan. Teman-temannya pada menasihati, ayo minta maaf ke sama Tuhan, siapa tahu kamu punya salah. Nah, ketika Ayub ini mengkoreksi dirinya, dia tuh nggak punya salah gitu, dan memang Ayub nggak bersalah. Nah, yang menariknya adalah ketika di akhir kisah Ayub ini, Tuhan memulihkan keadaannya, bahkan mengembalikan berkali-kali lipat tentang Ayub. Nah, aku kok tiba-tiba kepikiran kayak gini ya, gimana seandainya waktu itu Tuhan nggak memulihkan keadaan Ayub. Ayub dibiarkan mati dengan kondisi yang mengenaskan, nggak punya, ditinggal istri, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, kena penyakit kusta. Kira-kira bagaimana respon kita ketika mengetahui kisah Ayub ini? Apakah kita masih tetap percaya kalau Tuhan itu perkasa, Tuhan itu baik, perbuatannya baik bagi kita? Atau kita wah kayaknya harus pindah agama deh, kayaknya aku nggak mau mati kayak Ayub. Atau malah respon yang kedua itu. Jadi aku merasa, kalau Ayub ini misalkan matinya nggak dipulihkan, kira-kira respon kita seperti apa? Apakah sama seperti respon kita ketika Ayub dipulihkan? Ini menjadi misteri.
untuk bisa dipertanyakan kita masing-masing ya. Intinya adalah kalau kamu mengasihi Tuhan dan kita tahu tugas kita adalah menggenapi rencananya atas hidup kita, maka kita harus paham juga kalau apapun yang terjadi atas hidup kita, meskipun baik ataupun buruk, nama Tuhanlah yang harus dipermuliakan. Jadi itu. Next. Nah, seringkali kita itu, aku tuh nggak bisa diginiin Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak pengen kalau kita itu, sebenarnya Tuhan itu nggak pengen kalau kita itu punya mentalitas yang instan. Tuhan itu pengen kita itu punya karakter dan mentalitas yang tangguh untuk menghadapi dunia ini. Karena apa? Karena ketangguhan mental itu nggak hanya membuat kita keluar dari masalah, tapi bisa juga membantu kita untuk menggenapi rencana Tuhan dan juga di sana mempermuliakan nama Tuhan. Next. Nah, untuk itulah kita harus juga ibaratnya itu melatih mentalitas kita. Mental yang tangguh itu bukan didapat secara instan, kita tahu itu, tapi berkat adanya latihan. Makin tinggi pengalamannya, makin tinggi masalah, makin besar masalah-masalah yang kita hadapi, maka makin tangguhlah mental yang kita miliki. Mungkin kita sering melihat ada teman-teman kita itu yang hidupnya itu dari kecil susah, terus banyak masalah. Pasti vibes-nya ketika kita ngobrol, ketika kita berrelasi, berfellowship sama dia, pasti akan berbeda dengan teman kita yang hidupnya itu anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja, itu pasti berbeda. Karena beberapa waktu yang lalu aku juga diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Ketika aku berkumpul dengan teman-teman anak muda, itu kelihatan banget mana yang ini diterpa masalah, yang sering diterpa masalah yang mana, yang mandiri karena masalah, pendewasaan masalah yang mana, itu kelihatan banget. Bukan hanya dari segi umur loh ya. Kalau umur mungkin bisa kelihatan. Tapi ini benar-benar anak yang cenderung sepantaran, tapi aku bisa, kok bisa ya anak ini punya pikiran seperti ini? Pasti karena pengalaman hidupnya, atau mungkin dari hajaran dari orang tuanya. Yang entah itu pendidikan, entah itu pelajaran hidup yang dikasih orang tuanya, pasti karena itu gitu loh. Nah, itu nggak diperoleh secara instan. Nah, lantas bagaimana cara kita bisa membangun mentalitas yang tangguh? Next. Nah, lantas bagaimana cara kita bisa membangun mentalitas yang tangguh? Dari hasil perenunganku kemarin itu aku menemukan 5 cara. 5 cara agar kita itu bisa membangun mentalitas yang tangguh. Next. Nah, yang pertama adalah pondasinya harus benar dulu. Pondasinya harus benar dulu. Yaitu salah satu pondasi yang benar adalah kita harus memiliki pola pikirnya Tuhan. Beberapa waktu ini aku sharingnya itu berdasarkan pengalaman pribadi, jadi nggak tahu relate atau enggak, tapi semoga aja relate ya teman-teman, karena aku nggak mau ngomongin hal yang nggak aku alami gitu. Beberapa waktu ini aku lagi baca buku yang namanya Seni untuk Memilih, karena aku sering kali sulit untuk memilih keputusan-keputusan penting di dalam hidup ataupun masalah sepele lah. Aku akhirnya mencoba untuk belajar memilih, Seni untuk Memilih. Nah, buku ini ternyata cukup memberkati aku juga. Dari buku ini aku belajar satu pelajaran penting. Kenapa sih orang itu bisa salah memilih? Kenapa orang itu bisa cenderung merasa sulit untuk memilih? Karena satu hal ini teman-teman ternyata. Karena dia memilih berdasarkan kepentingan dirinya sendiri. Kok bisa seperti itu? Kan kita memang harus memilih berdasarkan kepentingan sendiri dong. Aku ingin sekolah di mana, itu kan kepentingan sendiri. Aku ingin makan apa, aku ingin ngapain, itu kan kepentingan kita sendiri. Tapi di buku itu ditunjukkan memang kalau kita memilih berdasarkan kepentingan sendiri, itu akan makin mempersulit kita untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Dan juga kita akan makin kalau misalkan pilihan itu salah, kita akan makin menderita. Nah, harusnya gimana? Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Kok aneh ya? Awalnya agak aneh. Kepentingan diri, tapi kita harus mementingkan kepentingan bersama. Kok agak aneh ya? Setelah aku baca lebih lanjut, ternyata
oh bener, 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 bener. Kok kayaknya aku relate sama kisah Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa? Karena sejatinya Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia itu bukan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingannya dia sendiri, tapi dia datang ke dunia untuk kepentingannya Allah Bapa yang mengutusnya untuk menunaikan misi keselamatan manusia, yaitu dikembalikannya pada rancangan Allah yang semula yang menjadikan manusia itu segambar dan juga serupa dengan Allah. Penebusan lah, kita pasti paham hal itu. Penebusan manusia dari dosa. Nah ini Tuhan itu datang ke manusia ini bukan untuk kepentingannya sendiri, dirinya sendiri loh, tapi untuk kepentingan kita banyak orang, kepentingan kita bersama. Lalu kenapa ketika kita memilih hidup kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri? Karena ketika kita mementingkan kepentingan kita sendiri, kita akan lupa yang namanya contoh kayak kenapa sih di Indonesia itu korupsi itu tinggi banget? Kenapa sih kok tingkat korupsi itu tinggi banget? Nah, aku jadi mikir gini, karena mungkin para pejabat ini hanya mementingkan urusan perutnya sendiri. Dia nggak mementingkan kepentingan masyarakat. Kalau misalkan dia dapat uang dari pemerintah pusat, tapi dia yang dipikirkan hanyalah untuk kepentingan masyarakat, 100% dia nggak akan korupsi, berani jamin. Tapi karena pilihannya ini adalah kepentingan untuk kepentingannya sendiri, dia akhirnya mulai bernegosiasi. Kira-kira berapa persen nih dari uang negara ini yang bisa aku manfaatkan untuk keperluan pribadi. Dan seringkali naasnya seringkali kita melakukan hal itu. Kita bekerja ya hanya sekedar bekerja doang. Kita yang penting dapat makan. Kita nggak dapat yang namanya value-nya dalam bekerja. Dan setelah baca buku inilah, kalau kalian ngikutin sosmedku, di akun Instagramku, dari inilah tercetus yang namanya program Yuk Pulkam. Dari sinilah, inilah runtutannya. Ketika aku setelah membaca buku ini, akhirnya kayaknya aku nggak bisa hidup untuk diriku sendiri. Kayaknya aku harus bisa memetik. Ada value yang harus aku berikan gitu loh. Karena kalau sekadar untuk menjalankan bisnis doang itu, jujur beberapa bulan ini aku ngerasa hampa sih. Ngerjain bisnis mungkin bisa dikatakan lancar, tapi aku kayak kehilangan value, kayak kehilangan gairah untuk bekerja. Tiap pagi itu kayak nggak ada dorongan untuk kerja, nggak ada kayak gitu. Tapi setelah aku memikirkan value kebaikan bersama ini, kepentingan bersama ini, mulai kemarin itu aku kayak apa nih yang harus aku bagi di Yuk Pulkam nih, ya supaya bisa mewujudkan misi-misiku nih. Aku udah tentuin misinya adalah misi pertamanya adalah membuat 1.000 orang bisa pulkam. Ini, nah, membuat orang bisa pulang kampung. Nah, tujuannya pulang kampung ini apa? Nggak sembarangan. Bukan berarti nanti Kevin, aku harus pulang kampung. Nggak juga Kevin ya. Nggak gitu juga. Kamu di sana nggak nanti banyak lah filosofinya. Jadi jangan terprovokasi juga. Tapi khusus untuk member pertama, pionir ya. Jangan. Nanti kamu di Solo nanti kamu bertani juga. Nanti aku merasa bersalah gitu. Nggak cocok ya. Nggak cocok. Jadi ada dasar-dasarnya juga. Nggak semua orang juga cocok untuk semua orang juga. Nah, mungkin ya. Nah, melalui visi-visi misi inilah, aku ngerasa hidupku ini kok jadi lebih berharga ya, kok jadi bermakna ya. Setiap hari rasanya kayak aku harus bisa menentukan pilihan-pilihan itu yang untuk bersama itu ternyata lebih mudah. Dari jenis konten, apapun itu lebih mudah. Karena percayalah teman-teman, mungkin ini pengalaman hampir semua orang ya. Ketika kita dicurhati seseorang, kita akan merasa, wah masalahnya, contoh lah, kalau aku ini misalkan ada seorang, misalkan Lia atau siapa, Thomas, itu curhat masalah percintaan, aku jago. Wah harusnya kamu ini gini, putus aja lah, toksik itu namanya. Wah kamu nggak boleh gini-gini. Jago banget. Karena apa? Itu bukan masalah percintaanku, itu masalah percintaan orang lain. Kita bisa memberikan advice yang begitu baik ketika masalah itu dihadapi orang lain. Tapi kalau kita itu menghadapi masalah yang kita hadapi sendiri, waduh, hasilnya nol besar deh. Buktinya aku. Tidak ada progres. Ya itulah. Sama seperti masalah-masalah yang lain gitu loh. Contoh, ada
beberapa tahun yang lalu ada klienku itu yang omsetnya itu udah miliaran, puluhan puluhan atau bahkan ratusan miliar, itu malah curhatnya ke aku. Gimana ya, Van? Kamu kan ini agensi, gimana ya caranya biar bisa ningkatin omset lagi? Ya ampun, aku itu gimana ya? Aku ngasihkan advice yang aku tahu seputar dunia konten kreatif. Padahal omsetku nggak sebesar itu, gitu loh. Nggak bisa ngalahin, ibaratnya nggak bisa ngalahin klienku ini. Intinya adalah ketika kita dihadapkan pada masalah yang kita hadapi sendiri, keputusan kita memilih itu, kesempatan kita salah itu akan semakin besar dan juga akan semakin sulit untuk memilih. Tapi ketika kita melihat masalah itu, pilihan itu sebagai kepentingan bersama, apalagi kepentingannya Tuhan, kita akan cenderung lebih mudah untuk memilih, lebih jernih untuk memilih. Karena kita, ya ini kepentingannya Tuhan kok. Apa sih yang membuat pasti akan dilancarkan deh gitu loh. Untuk misalkan di dalam gereja ini kepentingannya Tuhan kok. Gereja ini pilihnya Tuhan kok. Pasti akan Tuhan, pasti pekerjaan Tuhan ya pasti akan Tuhan pelihara. Nah itu loh prinsip-prinsip yang yang akan nyambung ke poin yang kedua. Next. Nah, cari faktor why-nya. Kita harus sadar kalau manusia itu digerakkan oleh faktor-faktor why-nya masing-masing. Mulai dari kenapa manusia itu harus bekerja, kenapa harus makan, kenapa harus sekolah, kenapa harus mengejar cita-cita, bahkan kenapa harus menikah, itu kita didorong oleh perasaan why-nya kita masing-masing. Makin kuat faktor why yang kita temukan, maka akan semakin gigih mentalitas kita menghadapi masalah. Jadi aku ulang ya, makin kuat faktor why yang kita temukan, maka akan semakin gigih mentalitas kalian menghadapi masalah. Contoh, kenapa sih contoh misalkan kita diberhadapkan di kondisi di lingkungan kerja lah. Kenapa kamu harus bekerja di tempat kamu bekerja saat ini? Alasannya apa? Sekedar cari pengalaman, buang-buang waktu aja daripada dikira gabut, terus apa sekedar cari nafkah, ingin duitnya doang, atau ingin memajukan bisnis perusahaan? Weh, kayaknya hampir nggak ada, hampir nggak ada. Ingin menambah kekayaan bos atasan gitu loh. Nah, apa faktor why-nya dalam bekerja itu apa? Karena semakin besar faktor why yang kamu miliki, itu akan menentukan seberapa besar kontribusi nyata yang bisa kamu berikan untuk perusahaan. Nah, itulah alasan kenapa di dalam perusahaan itu yang paling sukses adalah yang punya perusahaan. Sebenarnya itu bukan memang ada kaitannya dengan ya memang dia gajinya lebih besar, itu perusahaannya milik dia. Tapi kita harus tahu faktor why yang dia miliki di dalam perusahaan itu lebih besar daripada siapapun di dalam perusahaan. Setuju nggak? Jadi faktor why-nya seorang owner itu lebih besar untuk mempertahankan bisnis daripada para pegawai, bahkan marketing sekalipun siapapun itu. Jadi faktor why-nya lebih besar. Beberapa waktu yang lalu juga di dalam bisnisku ternyata teman-teman ini kalau nggak diperintah nggak jalan gitu loh, nggak ada inisiatifnya. Aku mikir, waduh susah ya cari pegawai itu yang punya inisiatif, yang harus gini tanpa harus suruh. Terus akhirnya merenung lagi, ya emang sih gajinya berapa emang. Terus emangnya kalau kamu jadi pegawai, emangnya kamu bisa seinisiatif itu? Setelah ketika aku memikirkan itu, mempertanyakan itu kembali, nggak juga ternyata. Wah, memang faktor why yang terbesar di Anfaida Marketing di bisnisku ini adalah ya aku sendiri gitu. Jadi ya wajar kalau misalkan mungkin apa yang aku dapat itu lebih besar daripada para pegawai yang lain. Nah, tugas selanjutnya adalah kita harus menemukan faktor why dalam unsur kehidupan kita. Kalau aku mikirnya di dalam kekristenan itu, faktor why yang paling besar, aku nggak tahu kalian setuju atau enggak, tapi ini perenunganku, faktor why yang paling besar adalah ketika kita mengingat yang namanya langit baru, bumi baru. Itu faktor why yang paling besar sih, untuk sebagai kita dasar menjalankan hari demi hari. Misalkan kita menghadapi masalah yang berat, penghiburan kita itu cuma langit baru, bumi baru. Nggak tahu ini relate atau enggak sama anak muda ya, weh. Nggak tahu nih, karena ketika aku muda masih nggak relate nih. Tapi makin lama, makin bertambahnya usia, itu kayak, oh iya bener ya, kayak bener-bener langit
mulai menantikan yang namanya langit baru bumi baru gitu. Oh, makasih Mentari. Memang masih muda sih. Nah, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita itu mengarahkan hidup kita ke langit baru bumi baru, percaya deh, masalah itu bisa jadi lebih ringan dari dan bahkan kita bisa dapat sukacita. Sukacitanya itu ada. Jadi, apakah kita harus visinya itu harus LB3? Enggak juga, tergantung dari masing-masing. Tapi kalau aku baginya gini teman-teman, visi visi utamaku adalah langit baru bumi baru. Menghadapi masalah ketika faktor Y, ketika bisnisku mulai nggak enak, ketika benar-benar jatuh dalam pergumulan, visiku adalah memandang langit baru bumi baru. Selalu sekarang itu selalu arahnya selalu ke arah langit baru bumi baru. Ketika aku udah berusaha dengan baik, ketika aku udah menjalankan bisnis dengan baik, tapi Tuhan memberikan cobaan ini, aku tetap memandang Tuhan langit baru bumi baru, langit baru bumi baru, seperti itu. Tapi misinya setiap orang tetap berbeda. Misinya orang-orang itu berbeda, tergantung dari pergumulannya masing-masing. Contoh kayak aku tadi, misiku adalah ingin membantu orang-orang untuk pulang kampung. Misinya Thomas mungkin apa? Ada, mungkin membuat 1000 cabang baru, K24 misalkan. Jadi setiap orang misinya beda-beda. Visinya tetap arahnya ke sana. Jadi seperti itu. Jadi visinya sama, misinya itu beda-beda. Dan kita harus mewujudkan misi-misi ini sesuai dengan visi yang kita miliki. Nah, ini ketika kita punya faktor Y, entah kenapa mulai tahun ini aku udah nggak terlalu memikirkan masalah jodoh. Inilah alasan kenapa aku mulai relate sama omongannya JJ 2 tahun yang lalu. Waktu itu aku sempat ngobrol sama JJ. JJ bilang, wah kamu udah nggak ada keinginan sama sekali sih, sebenarnya nggak ada harapan untuk nikah, katanya gitu, nggak ada keinginan harapan untuk nikah. Waktu itu JJ ngomong gitu, aku pertanyakan, ngapain sih, kok kok tiba-tiba ngomongin apa, kok nggak minat sama nikah, kenapa, alasannya gini 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 gini. Dan aku mulai relate sama obrolan JJ. Tapi bedanya mungkin yang beda, aku pengen nikah, tetap pengen nikah, tapi udah nggak kepikiran nih, lo nggak tahu kenapa kayak Tuhan itu jangan mikirkan itu. Jadi malah Tuhan itu cenderungnya memikirkan itu kayak suruh, ya ini kayak pekerjaanku ini, yuk pulkam ini harus kamu gedein, kamu iniin, kamu punya visi misi yang lain, kamu nanti kamu akan mulai nyambung lagi, ininya mulai nyambung deh. Intinya Jaja lebih dewasa dari aku deh. Intinya kayaknya gitu deh. Dia 2 tahun lebih tua dari aku pemikirannya. Nah, yang ketiga, next. Enggak dong, kenapa sama JJ ya? Enggak tahu masnya. Kenapa? Sekarang udah plot twist terbesar, jadi enggak lah. Yang ketiga adalah penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena orang yang penuh ucapan syukur itu sebenarnya belum tentu itu lebih kaya daripada kita. Belum tentu masalahnya itu lebih ringan daripada kita. Belum tentu juga dia itu lebih sehat daripada kita. Bahkan fasilitas-fasilitas kehidupan yang dia miliki belum tentu lebih nikmat, lebih enak daripada kita. Tapi berkat rasa syukur yang dia miliki, dia itu memiliki sukacita yang lebih besar daripada kita. Nah ini saya enggak sih, kayak kita itu mikirnya itu kayak, aduh, hidupku ini kok susah ya. Tapi padahal banyak orang yang lebih susah, tapi kok bisa lebih enjoy gitu lihatnya. Kayak misalkan, aduh kok hari ini cobaanku tuh kayak gini ya Tuhan ya. Kok dapetin klien itu sulit banget ya, makin lama lead-nya itu makin sulit gitu loh. Kok iklan makin sulit gitu loh. Tapi ketika ngelihat orang tukang nasi goreng atau tukang bakso di pinggir jalan itu, kok dia hidupnya lebih enjoy. Aku sempat mikir gini, apa karena dia nggak punya karyawan ya, sedangkan aku punya beban karyawan ya. Kok jadi aku malah kebalik itu loh. Dia pengen jadi aku pengen jadi dia gitu, mungkin kayak gitu. Karena ada pengalaman menarik nih teman-teman, ketika aku bisnis mie perindapan. Jadi buat yang belum tahu, aku punya kedai namanya mie perindapan, yaitu kedainya masih kaki 5 sampai sekarang.
Di konsepnya memang kaki lima. Nah, ternyata ketika aku bisnis kaki lima, banyak orang itu ada dua tanggapannya. Yang kedua, kok kedunian teman, kedunian itu apa ya namanya ya? Kok duniawi banget gitu loh. Toko orang tuanya udah gede, tapi dia masih mau, kok masih kurang uangnya, kok masih kekurangan gitu loh. Sampai buka warung kedai kaki lima di pasar. Yang kedua, mereka mengira bisnis agensiku bangkrut. Sehingga aku plot twist ke, plot twist apa ya namanya, lompat ke kedai kaki lima. Banyak orang berpikiran seperti itu. Padahal ya proyek iseng-iseng aja karena aku ngerasa stuck gitu. Aku pengen cari yang lain gitu sama adikku. Nah, ternyata orang itu mikirnya gitu. Wah, ada orang yang sampai ngomong gini, kamu itu dikasih toko nggak dikembangkan, malah pindah kaki lima. Aku yang dari kaki lima, pengen punya toko kayak kamu. Tapi kamu punya toko malah pengen kaki lima. Kebalik, rasanya kebalik. Banyak orang menganggapnya aku itu nggak bersyukur sama kehidupan yang Tuhan berikan. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu loh. Nah, seringkali kita juga seperti itu, menginginkan kehidupan orang lain. Hah? Oke, menginginkan kehidupan orang lain. Nah, untuk selanjutnya next, ini berbicara tentang yang nomor 4 ini berbicara tentang pengendalian diri. Kalau kita telusuri hidup kita itu tergantung dari bukan tergantung dari masalah yang kita hadapi, bukan tergantung dari seberapa besar masalah yang kita hadapi, tapi bergantung pada respon yang kita berikan terhadap masalah itu. Mungkin aku bisa share satu cerita lagi nih. Mungkin bisa jadi sebagai penutup lah. Karena kayak waktunya kurang 10 menit lagi. Sebagai penutup gini. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah dengar tentang kisahku kisahku mendirikan kreatif agensiku. Mungkin ada yang belum juga, mungkin ada yang masih ingat, ada yang oh aku tahu nih, aku akan sedikit sharing lagi. Jadi di tahun 2016 itu awalnya itu aku adalah seorang sales teman-teman, sales kerupuk keliling. Jadi kalau kalian tahu kerupuk amplong, kerupuk kakap, kerupuk ikan tenggiri, nah aku jualan kerupuk itu, aku bali dengan harga 2000-an. Aku relate sama Andre kan waktu kita ke Jogja kan dia jualan keripik apa itu namanya? Keripik apa itu, Dre? Emping. Iya, keripik kemping. Nah, dia terus aku tanya ke Andre, kamu jualnya gimana, Andre? Aku keliling ke warung kopi, Kak. Relate banget, Andre. Aku selama 1 tahun di Surabaya, merantau ke Surabaya, aku jualan itu pakai obrok, sepeda motor butut, waktu itu sepeda motornya bolang, itu aku kasih penuh sama kerupuk-kerupuk, aku tumbuk penuh, aku keliling ke Surabaya. Itu tahun 2016 itu benar-benar masa paling kelam di dalam hidupku sih. Aku benar-benar nggak nyangka ada di titik ini, sedangkan dulu itu benar-benar begitu, aku ngerasa begitu pahit itu. Pernah satu ketika aku diputus sama pacarku tahun 2016 itu karena orang tuanya nggak setuju punya calon menantu yang seorang sales nggak jelas kayak aku. Intinya kayak gitu. Sampai benar-benar stres lah intinya waktu itu. Nah, waktu itu aku bilang ke Tuhan gini, Tuhan, setelah aku kuliah, aku menolak tawaran kerja di bank waktu itu, setelah benar-benar waktu itu dapat tawaran sama dosen dekan ketiga, dosen pembimbing untuk kerja di salah satu bank tanpa tes. Aku tolak karena aku jualan kerupuk. Kok endingnya seperti ini, Tuhan ya? Aku nangis waktu itu, waktu keliling itu nggak ada yang laku sama sekali. Aku nangis sama Tuhan. Tuhan, kok seperti ini ya? Waktu itu aku bisa aja menyalahkan Tuhan, dan memang waktu itu aku menyalahkan Tuhan, menyalahkan pilihan-pilihanku yang lalu. Kenapa aku nggak harus bekerja? Ternyata kok aku malah memilih jualan kerupuk. Stupid banget waktu itu. Aku ngerasa goblok banget waktu itu. Nangis waktu itu, nangis apalagi waktu kita tahu ada temen, weh Van, dia itu pakai sama teman-temannya, pakai jas, pakai pakaian yang oke, sama nongkrong di kafe sama teman-temannya. Waktu itu aku keliling di Surabaya, aduh ngenes banget waktu itu, bener-bener ngenes. Tapi waktu itu aku nggak tahu kenapa Tuhan arahkan untuk aku nggak boleh nyerah, aku harus bisa mengubah keadaan ini gitu loh. Pasti bisa, nggak tahu caranya gimana, pasti Tuhan akan arahkan aku
ke jalan yang Tuhan inginkan. Dan waktu itu tercetuslah aku bikin sebuah sosial media yang namanya Unfaedah Marketing, seperti yang mungkin beberapa teman kita tahu. Sosial media yang mengikuti sosial media aku tahu Unfaedah Marketing, kreatif agensiku. Nah, awalnya kreatif agensiku ini adalah tempat aku bikin konten lucu-lucuan untuk jualan kerupuk. Jadi aku bikin marketing yang lucu untuk bisa soft selling lah, ibaratnya soft selling untuk memasarkan kerupukku. Nah, disinilah ketika kita bisa mengendalikan diri kita bisa memilih jalan mana, nggak nyerah, Tuhan akhirnya menemukan kita pada jalannya. Ada waktu itu pebisnis yang sempat masuk Forbes 13 under 13, biasa Singgi, itu mention aku, dia nge-repost postingan kontenku. Lah dari hasil repost itulah followerku itu naik hingga 20-30 ribu. 20 ribu, 30 ribu followers di Instagram waktu itu. Bener-bener gila, nggak nyangka banget. Ternyata orang-orang yang follow aku itu kebanyakan adalah pebisnis, pelaku bisnis, karena dia adalah mentor bisnis, punya kelas bisnis, otomatis orang-orang yang di followernya adalah orang yang tertarik pada bisnis. Mereka follow aku bukan untuk beli kerupuk. Mereka ingin dibuatkan konten, malah bikinin konten dan harganya berapa? Waduh, nggak tahu aku nggak. Ini aja bikin konten pakai alat saat ala kadarnya. Kok malah kerupukku nggak laku? Kok malah aku disuruh bikinin konten? Waktu itu aku ingat banget. Harganya 100 ribu per konten, masih 100 ribu per konten. Aku benar-benar effort banget. 100 ribu dapat 100 ribu pertama itu seneng banget, lompat-lompat kayak anak kecil. Benar-benar bahagia banget. Nah, dari sanalah akhirnya terbentuk, ternyata ini bisa dapat duit ya, bikin konten ini bisa dapat duit ya. Ternyata bisa dapat duit ya. Dan mulailah akhirnya kerupukku bangkrut, aku akhirnya tidurkan, dan akhirnya jadi kreatif agensi sampai sekarang, umurnya hampir 6 tahun. Nah, benar-benar nggak nyangka loh, dari seorang sales keliling, bisa punya kreatif agensi. Nggak ada bayangan sama sekali, benar-benar nggak ada cita-cita buka kreatif agensi, akhirnya dibukakan jalan kepada Tuhan, akhirnya bisa bikin kreatif agensi. Modalnya apa? Ya modalnya ya benar-benar percaya kalau Tuhan itu akan memulihkan keadaanku. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu kapan waktunya, terus saja berjuang. 2 tahun kayaknya, 2 tahun, 3 tahun aku terus ngelakuin itu, akhirnya bisa menemukan jalannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih struggling menemukan jalan hidup, menemukan pekerjaan, menemukan bisnis yang cocok, jangan menyerah, terus aja berusaha, karena caranya Tuhan itu benar-benar ajaib gitu loh. Nggak tahu tiba-tiba Tuhan kirim malaikat, Tuhan kirim orang yang bisa benar-benar bantu kamu untuk memajukan bisnismu atau ada di bidang lain. Itu benar-benar Tuhan itu nggak bisa diprediksi gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita biar nggak menghujat Tuhan. Waktu itu aku menghujat Tuhan sih, tapi aku nggak boleh gini terus. Aku nggak boleh menghujat Tuhan terus-terusan. Aku harus benar-benar bisa menemukan menemukan caranya Tuhan. Gimana caranya bisa memulihkan kondisi ini, terus lewat usaha-usaha yang aku lakukan. Nah itu, semoga dengan ini buat teman-teman yang terutama pergumulan mencari kerja, masih ingin menemukan passion, masih bergumul dengan bisnis yang dia lakukan, sekecil apapun benar-benar terus lakukan pekerjaan sekecil apapun tetap lakukan. Ketika aku ke Jogja kemarin, aku benar-benar salut sama Andre, dia jualan keripik emping itu dengan semangat. Aku ngelihat, wah itu benar-benar kayak waktu Andre cerita keliling-keliling warung kopi, itu benar-benar kayak, wah aku jadi ingat masa lalu nih. Benar-benar nanti akan bukakan Tuhan jalan, Andre. Nanti dengan cara Tuhan seperti apa, nanti pasti akan Tuhan kasih jalan yang terbaik untuk masa depanmu. Itu sih. Dan yang terakhir adalah temukan, nah ini, melalui komunitas. Karena dengan komunitas, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bertemu dan berhubungan setiap hari, itu juga akan menentukan seberapa tinggi tingkat mentalitas yang akan Tuhan titipkan, yang akan Tuhan terpa di dalam hidup kita. Bersyukur sih kalau kita mempunyai komunitas seperti Om Nusantara 3 ini, karena benar-benar
benar-benar beda lah. Benar-benar kita bisa dikuatkan secara iman, apalagi kalau di Home Nusantara ini kita benar-benar apa ya, umurnya itu nggak jauh beda gitu loh, nggak jauh beda. Ya, susu sama apalagi Lenita kan hari ini ulang tahun ya. Ya, tipis lah, tipis banget lah. Nah, itulah. Ya semoga dengan nggak jauh, Tom, nggak jauh Tom, nggak jauh Tom, jangan membuat aku kelihatan tua banget ya. Ya, semoga dengan adanya komunitas ini, dengan joinnya kita di sini, semakin semakin bisa menguatkan kita satu sama lain untuk makin mengerti tentang firman Tuhan dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan yang aku bagikan ini meskipun banyak kan sharing pribadi ya, dan ini pertama kalinya aku sharing di home, semoga bisa diterima karena sebelumnya benar-benar nggak pernah sharingnya di teman-teman youth di gereja, Velin kayak Velin kemarin sharing di TM itu juga singkat saja, dan itu pun teman-teman yang jauh di bawah kayak misalkan 22 tahun 20 tahun itu. Nah, ini kan teman-teman sepantaran ya, jadi nggak tahu bobotnya seperti apa, semoga bisa memberkati. Itu aja. Mungkin bisa balik ke host, kita bahas pertanyaan tadi mungkin ya.